Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki dari Informatika 4B1. Saya akan menjelaskan tentang OSI, Data Link Layer, dan Internet Layer Protocol. OSI. OSI yaitu singkatan dari Open System Incorporation atau bisa disingkat OSI, yaitu sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koreksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor atau developer sehingga produk atau software mereka dapat bersifat interporet, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lain tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Ketujuh layer pada model OSI. Pada prosesnya, model OSI dibagi menjadi 7, yang mana tiap layer tersebut memiliki peran yang saling terikat antara layer di atas dengan layer di bawahnya. Berikut adalah salah satunya physical layer, yaitu merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim yaitu sumber menuju ke physical layer perangkat penerima yaitu tujuan melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio atau infrared maupun cahaya biasa. Kedua yaitu data link layer, yaitu data ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data ini juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data layer ini merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi menjadi dua sublayer, yaitu layer media access control atau MAC dan layer logical link control atau LLC. Layer media access control yaitu MAC bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan dapat memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Sedangkan layer logical link control yaitu LLC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronasi pada frame. Network layer, yaitu network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam melakukan hal routing. Routing ini memungkinkan paket berpindah antar komputer yang berhubungan satu sama lain. Untuk mendukung proses routing ini, network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan antar alamat logika dan alamat fisik. Dalam jaringan IP, pemetaan ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Dan berikut adalah transport layer, yaitu layer yang bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antar dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kendala jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Session layer yaitu layer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer ini menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Presentation layer yaitu
bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintak yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentasi layer ini juga melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Application layer yaitu sebuah lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Aplikasi layer ini menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple Main Transfer Protocol atau SMTP, Telnet dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian sinilah di mana aplikasi sering terkait dengan jaringan. Data link layer yaitu merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki sebuah tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk melanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network atau bisa disebut physical layer. Fungsi dari data link layer. Berikut adalah beberapa fungsi dari lapisan atau data link layer, yaitu pertama melakukan proses grouping secara logik, yaitu merupakan sebuah proses penyatuan dari beberapa paket ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Dan ketika paket data mulai berjalan melalui lapisan-lapisan OSI, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Kemudian menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan sebutan MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer ini, maka setiap proses transmisi yang bisa kita miliki terhadap akses MAC address yang sudah ada secara fisik. Mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Data link layer ini akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis. Apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisan tersebut akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh. Mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Sub pada lapisan data link. Lapisan data link terdiri dari dua sublayer yaitu Logical Link Control LLC atau Medium Access Control yaitu MAC. Logical Link Control LLC ini berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. MAC berfungsi mengambil dan melepaskan data dari kabel ke kabel. Menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share ke dalam LAN. Layanan dari data link layer. Pertama yaitu layanan Unknowledge Connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame.
Kedua yaitu layanan Acknowledge Connectionless, yaitu layanan ini pun tidak menggunakan koneksi. Akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirim ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, layanan Acknowledge Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua yang diterima urutan dengan benar. Ini juga menyediakan proses-proses network dengan ekivalen aliran bit reliable. Internet Layer Protocol atau TCP/IP. Ini merupakan standar komunikasi data dari komputer satu ke komputer lain yang di dalam jaringan internet. Protokol ini banyak digunakan oleh komunitas untuk standarisasi komunikasi yang digunakan. Protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Jadi protokol ini tidak dapat berdiri sendiri. Protokol TCP/IP paling banyak digunakan pada saat ini. Pada TCP/IP terdapat protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. TCP/IP ini diimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network layer. Sekian dari saya, mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.